materi tentang hospitality management and profile of accommodation industry yang akan berfokus kepada manajemen hotel. Sebelum kami memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang akan memaparkan materi pada siang hari ini. Yang pertama ada Ismail Misbahul Khairi, lalu ada saya sendiri, Ashila Dian Elisalis, ada Kori Atul Karomah, dan yang terakhir ada Fetila Nisha Dewanti. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Kori Atul. Baik, sebelumnya mohon maaf Bu Zida karena device saya jaringannya kurang stabil sehingga saya off-cam ya Bu. Ya, silakan ya Bapak. Baik, di sini what is hospitality management? Apa itu hospitality management? Hospitality management adalah bidang luas yang melibatkan pengawasan kegiatan administrasi, operasional, dan komersial sehari-hari dari bisnis pada industri hospitalitas. Berbeda dengan hotel management yang terfokus secara lebih sempit, hospitality management adalah istilah umum yang mencakup berbagai industri seperti makanan dan minuman, perjalanan dan akomodasi, serta manajemen acara. Lalu apa sih hotel manajemen itu? Hotel manajemen adalah bidang industri perhotelan yang melibatkan pengawasan operasi pada hotel. Manajemen hotel melibatkan pembelajaran teknik manajemen yang berlaku untuk administrasi hotel, pemasaran, tata geraha, pemeliharaan, catering, dan lain-lain. Berbeda dengan industri hospitalitas, manajemen hotel berfokus pada industri hotel dan fungsinya mengawasi setiap operasi dari properti, serta terus mengevaluasi kinerja setiap aspek bisnis dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Slide selanjutnya. Lalu bagaimana sih sejarah dari hotel itu sendiri? Nah, history of hotel ini terbagi menjadi 3 era, yaitu Ancient Era, Grand Tour Era, dan Modern Era. Pada Ancient Era, awal dari perhotelan di Eropa berasal dari abad 5 sebelum Masehi. Penginapan di era ini masih termasuk tipe primitif ya, karena tidak ada privasi dan sanitasi pribadi bagi pengunjung, karena mereka berada di aula besar. Nah, pada abad ketiga Masehi, hotel dan penginapan itu dikenal sebagai rumah mewah, sampai dengan pada revolusi industri di Inggris, pemeliharaan hotel itu lebih terorganisir karena sudah tersedianya privasi dan sanitasi pribadi bagi wisatawan. Nah, yang kedua ada Grand Tour Era. Sebelum revolusi Prancis, banyak dari keluarga kaya di Inggris yang bepergian dan menginap di hotel untuk pendidikan mereka. Pada masa ini tuh pengusaha mengembangkan keterampilan perhotelan dan mempelopori industri hotel modern. Contoh hotel yang populer pada Grand Tour Era ini ada Golden Grand di Zurich, Imperia di Wiener, Jahres Grand di Hamburg, dan Flanders Burgess di Jenewa. Yang terakhir ada Modern Era. Pada masa ini muncul funicularies atau ropeway, membuat pegunungan ketinggian itu dapat diakses, yang mengarah ke pertumbuhan banyak hotel di Alpine Range. Dekade depresi pada tahun 1930-an akibat terjadinya Perang Dunia Kedua membuat kehancuran besar pada industri hotel. Tapi industri hotel ini mulai bangkit saat adanya perkembangan pesawat komersial dan inovasi marketing pengusaha Amerika dengan konsep city hotel. Lalu industri hotel disederhanakan dengan pertumbuhan yang lambat dan stabil selama tahun 1940-an, dan pada tahun 1950-an muncul hotel motor atau motel, kategori baru dalam industri perhotelan. Dan yang selanjutnya hotel ini lebih berkembang lagi menjadi hotel modern seperti masa sekarang ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ashila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target utama dari pengelolaan hotel. Nah, dalam bidang pariwisata, biasanya target utama dari hotel ini adalah yang pertama ada business traveler, medical tourist, solo traveler, free independent traveler, families, dan juga couple. Akan tetapi, target-target berikut adalah target utama secara umum. Apabila kita benar-benar mengelola hotel, maka sebelum menargetkan itu perlu dilakukan segmentasi pasar agar nantinya target itu bisa lebih mengerucut dan juga lebih mudah dalam menargetkan targetnya. Segmentasi pasar itu sendiri meliputi beberapa aspek utama, yaitu ada aspek geografis, demografis, psikologis, psikografis, dan juga sosial budaya. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada strategi manajemen yang bisa kita gunakan dalam mengelola sebuah hotel. Yang pertama adalah build the brand or franchise atau membangun brand atau franchise yang kita kelola. Jika brand adalah milik kita pribadi, maka perlu memutuskan bagaimana brand yang kita miliki itu direpresentasikan dengan menggunakan segmentasi pasar seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jika tergabung dalam chain hotel, maka kita memiliki goals yaitu menyupport brand yang dimiliki oleh parent company. Nah, dengan membuat panduan operasional yang dapat mendorong servis apa yang perlu ditingkatkan, amenitas yang bisa kita tawarkan dan juga standar kebersihan yang harus diikuti, itu dapat mendukung dan meningkatkan brand secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan nilai customer. Terlepas dari siapa customer yang kita targetkan, baik mereka yang membayar mahal maupun murah, mereka pasti menginginkan pelayanan sesuai apa yang mereka bayar. Nah, tugas kita sebagai pengelola hotel adalah untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Selanjutnya adalah achieving operational excellence. Masih terkait dengan pelayanan yang diberikan. Apabila nilai kepuasan pelanggan tinggi karena merasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang mereka bayarkan, otomatis brand yang kita miliki akan menjadi pengalaman baik bagi pelanggan tadi, sehingga memungkinkan pelanggan kembali menggunakan pelayanan kita dan merekomendasikannya kepada orang lain. Dengan begitu akan lebih mudah dalam mengembangkan dan membangun brand yang kita kelola. Dan yang terakhir adalah being a good corporate citizen. Meskipun memiliki kepentingan utama yaitu berbisnis, dalam menjalankan bisnis terutama perhotelan, kita harus tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti lingkungan alam dan juga sosial budaya di lingkungan hotel yang kita kembangkan. Jangan sampai apa yang kita kembangkan sebagai sebuah bisnis itu melukai dan juga merugikan baik bagi lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Maka dengan menjaga lingkungan alam dan menghormati lingkungan sosial budaya akan memungkinkan keberlangsungan lingkungan lebih lama, sekaligus dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Sofila. Baik, saya akan menjelaskan tentang feasibility studies. Feasibility studies atau studi kelayakan bisnis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menilai kualitas dari faktor-faktor dalam pengoperasian sebuah hotel. Feasibility study sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah technical feasibilities yang membahas tentang sumber daya teknis yang tersedia dalam hotel. Yang kedua adalah economic feasibilities yang membahas tentang biaya dan manfaat dalam pengoperasian sebuah hotel. Yang ketiga ada legal feasibilities yang membahas tentang aspek proyek yang bertentangan dengan hukum. Dan yang terakhir adalah operational feasibilities yang membahas tentang apakah kebutuhan hotel dapat dipenuhi ketika pengoperasian hotel itu berjalan. Manfaat feasibility study sendiri yaitu dapat mengetahui prospek pasar ke depannya, mempermudah pengawasan, kontrol, dan perencanaan operasional hotel, serta menghindari adanya resiko kerugian di masa mendatang. Materi selanjutnya disampaikan oleh Ismail. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Yang pertama ada source of revenue and operating cost. Jadi source of revenue and operating cost ini sumber pendapatan dan biaya operasional yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu penjualan kamar, food and beverage, serta penyewaan ruangan meeting. Data tentang konsumen diperlukan untuk memperkirakan permintaan dan perilaku konsumen dalam menentukan keputusan penetapan harga dan distribusi. Kemudian biaya pengeluaran hotel meliputi biaya pemeliharaan dan pengoperasian hotel yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada biaya tetap yang tidak berubah, yang terdiri dari pajak, tagihan bulanan seperti listrik, internet, air, gaji staf, serta penggajian lainnya. Yang kedua ada biaya variabel yang berubah tergantung dari permintaan, efisiensi operasional, dan keputusan sehari-hari. Terdiri dari biaya utilitas, biaya untuk pemasaran dan distribusi, linen, alat dan kebutuhan mandi, produk pembersih, persediaan makanan dan minuman, serta biaya teknologi. Dalam operasi ini, keselarasan pengeluaran dan pendapatan diperlukan untuk mengurangi kerugian
dan memperoleh pendapatan sesuai dengan target. Kemudian ada market segmentation, berfungsi untuk menargetkan dan memasarkan pada konsumen dengan tren terkini yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Segmentasi pasar juga membantu hotel dalam memahami pelanggan untuk meningkatkan pendapatan dan penetapan harga yang sesuai. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada accommodation operation yang terdiri dari tiga, pertama ada marketing atau pemasaran yang memiliki peran dalam penyusunan strategi dan berbagai teknik pemasaran untuk mempromosikan bisnis serta menarik perhatian pelanggan. Pemasaran dapat dilakukan secara online, tapi di sini online maupun secara offline. Namun dengan perkembangan era digital, pemasaran online lebih berpotensi karena sebagian besar konsumen saat ini mencari informasi dari sumber-sumber dari website, media sosial, dan media online lainnya. Kemudian ada room division yang berperan dalam hotel karena memiliki peran penting dalam hotel karena room division lah yang pertama kali berinteraksi dengan pelanggan mulai dari reservasi, melayani tamu yang akan check-in dan check-out, menyiapkan kamar, menyiapkan segala keperluan pelanggan. Room division meliputi front office, receptionist, security, dan juga housekeeping. Dan yang terakhir ada planning and organizing the housekeeping department, yang bertanggung jawab dalam kebersihan, memelihara pada kamar, area publik, dan beberapa area lainnya, serta dipimpin oleh seorang eksekutif housekeeping. Kemudian struktur organisasi dalam housekeeping ini terdiri dari linen, supervisor, kemudian ada public area supervisor, dan ada horticulturist. Housekeeping juga bertanggung jawab atas pemutaran kamar pada waktu yang tepat dan selalu berkomunikasi dengan tim lain seperti resepsionis dan departemen pemeliharaan atau teknik, karena housekeeping yang memiliki akses langsung terhadap sebagian besar komponen di hotel. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sevilla. Baik, saya akan menjelaskan tentang leisure facilities. Leisure facilities atau fasilitas hiburan adalah fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yang letaknya berada di dalam maupun di sekitar hotel itu sendiri. Hal ini untuk membuat pengunjung merasa puas dengan pengalaman mereka berkunjung di sana. Macam-macam atau jenis-jenis leisure facilities yaitu ada libraries atau perpustakaan, beauty parlor atau salon kecantikan, cinema, leisure center atau sentra hiburan, natural areas, dan stadion. Manfaat dari leisure center ini sendiri, manfaat dari leisure facilities ini sendiri yaitu yang pertama sebagai daya tarik pengunjung, dan yang kedua adalah agar hotel memiliki nilai lebih ketika penjualan asetnya. Ya, selanjutnya kita memiliki quotes dari Bill Kimpton, yaitu founder of Kimpton Hotel and Restaurant Group. Nah, bunyinya adalah a hotel should relieve travelers of their insecurity and loneliness. It should make them feel warm and cozy. Nah, dari quotes tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelayanan adalah aspek terpenting yang bisa diberikan oleh hotel kepada pelanggannya. Jika kita lihat pengelolaan hotel pada masa sekarang, hotel bisa terus bertahan apabila dalam pengelolaannya bisa mengikuti tuntutan seperti tren dan juga teknologi. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, bisa jadi pelayanan hotel di masa depan akan digantikan oleh produk teknologi juga, seperti robot dan juga Android. Meskipun berbasis teknologi, tetapi kita tetap harus mempertimbangkan aspek kepuasan customer atau pelanggan yang menjadi produk utama dari pelayanan hotel itu sendiri. Selanjutnya, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi kami. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kurang jelas atau kesalahan penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.
silakan. Mungkin satu pertanyaan atau komentar, tanggapan apapun ya, dipersilakan untuk kelompok ini. Adakah? Atau belum? Sudah cukup lengkap, jelas semuanya. Oke, mungkin saya bertanya sebenarnya ini pertanyaan yang nggak tahu apakah teman-teman juga pernah berpikiran seperti saya, tapi ini sebenarnya saya benar-benar nggak terlalu paham gitu ya tentang hotel dengan rating atau hotel yang dikatakan hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5, nggak tahu sampai berapa ya. Katanya kalau yang di Dubai itu ada yang sampai 7 gitu ya. Itu dari pencarian teman-teman sebenarnya syarat-syarat apa saja gitu untuk memberi peringkat hotel bintang 1 sampai 7 itu. Itu aja sih. Kalau mungkin saya menjawabnya tentang sepengetahuan saya saja. Mohon maaf apabila nanti ada yang kurang, itu mohon diluruskan lagi. Kalau sejauh yang saya ketahui dan yang kelompok kami ketahui itu, yang paling utama dalam pemeringkatan hotel itu adalah fasilitasnya. Jadi semakin lengkap dan semakin maju fasilitas hotel itu bisa mempengaruhi pemeringkatan. Dan biasanya untuk hotel-hotel yang memang memiliki bintangnya yang sudah 5, 6, bahkan yang tadi Bu Zida sampaikan adalah 7, itu biasanya sudah memakai fasilitas dengan teknologi yang terbaru dan juga yang paling bisa mempermudah baik di aspek pelayanan maupun bagi para customer-nya itu sendiri, seperti fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kamarnya dan juga fasilitas dalam pengelola melakukan pelayanan bagi mereka. Lalu selanjutnya ada juga struktur organisasi dalam pengelolaan hotelnya itu. Jadi biasanya semakin kompleks struktur organisasi dari pengelolaan suatu bisnis itu biasanya menandakan bahwa pengelolaannya akan semakin terstruktur. Jadi karena banyak bagian-bagiannya sehingga tugas mereka menjadi lebih terfokus dan pengerjaan tugasnya itu menjadi lebih lebih jelas dan bisa mencapai target yang diinginkan itu lebih mudah, dan juga pengelolaannya menjadi semakin luas sehingga apabila ingin mengembangkan bisnisnya itu juga menjadi semakin mudah. Kalau untuk barusan saya mendapatkan tambahan materi dari teman sekelompok saya, untuk bintang 1 itu seringkali berarti sebuah properti tidak memiliki embel-embel dan hanya menawarkan akomodasi dasar. Tidak berarti itu hotel yang kotor, tidak terawat, atau berada di lokasi yang buruk, tetapi untuk pelayanan dan fasilitasnya biasanya hanya tempat untuk tidur, dan paling ada pelayanan tambahan pun servisnya mungkin seperti makan sarapan dan makan malam tanpa ada fasilitas lebih. Sedangkan untuk yang bintang 5, propertinya itu menyediakan layanan tamu sempurna dan fasilitasnya mutakhir, seperti pilihan bersantap yang premium dengan juru masak yang juga memang dia khusus berada di bidang itu, lalu layanan yang bisa dipersonalisasi untuk para tamunya. Jadi layanan-layanan yang tamunya bisa request dari hotel itu tanpa mengabaikan detail. Hotel-hotel ini biasanya juga menyediakan perlengkapan mandi yang itu memang mewah dan branded untuk para tamunya. Jadi kesimpulannya adalah kalau semakin sedikit bintangnya, maka fasilitas yang didapatkan juga semakin basic, semakin dasar. Begitu Bu Zida. Terima kasih Mbak Abdullah. Saya tadi
kayaknya udah lengkap ya yang disampaikan. Saya juga sering penasaran gitu, apakah hotel bintang 1 atau bintangnya rendah itu apakah selalu identik dengan kotor gitu ya, prosesnya adanya gitu. Sebenarnya tidak juga gitu ya, lokasinya dan sebagainya. Ini tidak juga, mungkin kita tetap bisa memberikan fasilitas standar tapi dengan pelayanan yang maksimal gitu ya. Itu saya kira menarik sekali gitu ya. Mungkin tergantung kebutuhannya traveler juga ya. Mungkin kalau yang dia hanya butuh tempat untuk tidur gitu ya, karena harus kerja dan sebagainya, mungkin ya agak kalau misalkan uang atau sumber daya materi menjadi pertimbangan, tentu agak pemborosan gitu ya. Mungkin kalau memilih hotel yang fasilitasnya lengkap seperti bintang 5 karena toh nggak bisa dinikmati gitu ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Akila dan juga kelompok ini atas presentasinya, lengkap sekali. Saya kira teman-teman nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan atau tanggapan atau komentar bisa dilanjutkan nanti ya di akhir. Selanjutnya saya langsung panggil aja kelompok yang kedua. Ada Lisa Bimukti, ada Siti Nuresmi dan juga Diva Nurlaili ya. Silakan. Sudah terlihat belum? Sudah bisa. Oke, baik. Selamat siang Ibu Suda dan teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan presentasi tentang Hospitality Management and Profile of Stay. Nah, kelompok kami ada saya sendiri Sadi Mukti, Divan Glali Fitrianoki, dan Siti Nurresmi Puspita Nitya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi. Terima kasih. Sampai kali Siti Nurresmi. Silakan. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya. Baik, yang pertama ada apa itu homestay. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 menjelaskan 5 jenis usaha akomodasi yang salah satunya adalah homestay. Homestay sendiri didefinisikan sebagai penyedia akomodasi berupa bangunan jenis rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat sebagai wadah untuk partisipasi dalam mengembangkan pariwisata di desanya, memberikan kesempatan lapangan kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya. Kemudian ada sejarah dari homestay. Pada awalnya, homestay dikenal di Amerika digambarkan sebagai rumah kecil yang menjadi pelindung bagi petani dari cuaca. Homestay tersebut berbentuk rumah beratap Jawa, sangat sederhana dengan perlengkapan rumah tangga. Seiring dengan perkembangan waktu, homestay berubah menjadi sebuah bangunan penginapan sebagai tempat beristirahat yang sangat menyenangkan bagi para pekerja.
Di Indonesia sendiri, homestay menjadi perhatian pemerintah sejak adanya program desa wisata melalui PMPM Mandiri Pariwisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2009. Dalam pengembangan program desa wisata, homestay merupakan bagian dari daya tarik wisata yang didapatkan oleh wisatawan dalam kunjungannya ke desa wisata. Slide selanjutnya. Kemudian, dalam strategi mengelola dan manajemen homestay, terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama, lokasi mudah dicapai dan bebas dari pencemaran lingkungan. Yang kedua, wujud fisik yang mencerminkan seni budaya setempat. Yang ketiga, jumlah kamar relatif sedikit, kurang dari 10 ruang tidur. Yang keempat, tersedia air bersih yang cukup selama 24 jam. Yang kelima, ruang tamu yang cukup luas dan ruang makan minimal dengan 4 tempat duduk. Yang keenam, terdapat taman dan tersedia toilet. Yang ketujuh, lampu penerangan dengan setiap ruang terdapat stop kontak. Yang kedelapan, ventilasi udara yang baik. Yang kesembilan, terdapat alat pemadam kebakaran. Yang 10, saluran pembuangan air limbah yang lancar. Slide selanjutnya. Dalam pengembangannya, homestay meliputi 3 komponen utama, yaitu kelembagaan, pelaku, dan produk. Dari aspek kelembagaan yaitu adanya kelompok sadar wisata atau Pordalis yang dapat mengadakan kerjasama yang akan membantu dalam pengembangan program homestay. Kemudian komponen pelaku yakni kelembagaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pelaku yang langsung menjalankan program ini. Sedangkan komponen produk berupa produk yang ditawarkan sebagai atraksi wisata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siva. Selanjutnya ada studi kelayakan. Pada saat pengembang memilih situs, studi kelayakan sering digunakan untuk mendapatkan analisis oleh pihak ketiga yang objektif. Pada umumnya, studi kelayakan mempertimbangkan tentang proyek berdasarkan variabel berikut. Yang pertama ada situs yang terdiri dari zonasi yang tepat, pola lalu lintas, dan aksesibilitas dari jalan raya, udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Lalu perekonomian daerah seperti tren bisnis untuk karyawan, kebutuhan dan permintaan, dan tempat wisata terdekat. Yang ketiga ada market, yaitu seperti para pesaing baik yang sudah ada maupun berencana, data tentang perjalanan, serta tarif yang sesuai rata-rata. Keempat, identifikasi segmen market untuk melayani seperti ekonomi, anggaran, serta pelayanan. Yang kelima, pemilihan desain yang sesuai, meliputi desain serta gaya bangunan. Yang keenam, pemilihan merek yang sesuai seperti waralaba, berlisensi, mandiri, atau independen. Lalu, proyek 10 tahun yang meliputi takaran kas yang dihasilkan untuk hutang, estimasi kas yang dihasilkan untuk diberikan pada investor, serta hasil proyek secara keseluruhan. Slide selanjutnya. Leisure facilities at homestay, seperti destinasi kuliner dengan berbagai restoran yang menawarkan berbagai pilihan menu segar dan lezat yang memuaskan. Lalu bisnis service seperti pelayanan dan fasilitas agar seolah-olah calon tamu memiliki kantor sendiri selama dalam perjalanan. Lalu berikutnya ada sports yang meliputi kolam renang, taman, arena, lapangan buatan, fitness center, serta studio aerobik. Selain itu juga ada fasilitas lainnya seperti spa, massage, sauna, dan kafetaria. Lalu slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya mau menyampaikan tentang aspek manajemen. Nah, struktur manajemen dalam setiap akomodasi itu kan tentu berbeda tergantung dari besar kecilnya skala suatu properti.
Biasanya pada properti skala menengah maupun yang lebih kecil seperti homestay itu, maka struktur manajemennya tidak akan sekompleks yang besar seperti kita. Walaupun demikian, setiap individu suatu wajib memperhatikan aspek-aspek dalam manajemen properti mereka meskipun itu sederhana. Nah, beberapa aspek tersebut antara lain source of revenue, operating cost, commissioning property, procurement, dan market segment. Yang pertama, source of revenue atau sumber pendapatan. Itu bisa dapat dari room, food service, rental, gift shop, and others, lalu dari owner dan investor. Pertama, room itu hasil dari penjualan kamar, maka salah satu sumber pendapatan yang paling penting dalam penginapan. Dan ada food service, didapat dari jasa layanan makan, misalnya sebuah homestay menyediakan paket sarapan atau makan malam tempat mereka. Lalu ada rental, itu sewa, misalnya itu menyediakan sewa kendaraan atau sewa kamera. Gift shop, misalnya homestay menawarkan souvenir berupa alat spa atau kedatangan dari desa wisata di mana musuh itu berada. Kemudian others itu misalnya homestay menyediakan jasa pemandu wisata, layanan spa, dan juga layanan batu atau laundry. Nah, sumber pendapat itu bisa dapatkan juga dari owner. Biasanya diperoleh ketika pemilik usaha mengeluarkan sejumlah dana untuk pembelian properti dan mengadaan fasilitas di usaha akomodasi mereka. Nah, lalu bisa juga dari investor. Biasanya bisa dari pemerintah maupun pihak swasta. Pendanaan ini tuh utamanya banyak disalurkan untuk industri yang bangun di desa wisata. Aspek yang kedua ada operating cost atau biaya operasional. Itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan bisnis. Nah, biaya operasional ini dapat digunakan untuk menentukan nilai jual suatu produk serta menghitung profit yang ditawarkan. Yang termasuk biaya operasional dalam usaha itu antara lain biaya termasuk gaji, housekeeping, food and beverage, laundry, air listrik, wifi, administrasi dan umum, depresiasi, biaya antar apartemen, biaya penjualan, biaya engineering, dan biaya maintenance. Kemudian selanjutnya ada komisi properti atau pilihan properti. Nah, karena itu kan skalanya masih kecil, maka untuk urusan peliharaan properti biasanya pemilik usaha itu lebih banyak dan sering mengambil kontrol. Bahkan ada juga yang semuanya diurus pemilik usaha, sehingga ia bisa merangkap jadi housekeeper, owner, dan manager. Atau kalau nggak semuanya di bawah kontrol pemilik usaha, maka akan ada yang bertugas melakukan peliharaan properti, meliputi pengecekan, pendataan, fasilitas itu. Nah, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk peliharaan atau pengelolaan properti antara lain general maintenance atau peliharaan umum, itu untuk menjaga, membersihkan, merawat fasilitas agar tetap baik, termasuk kegiatan di dalamnya adalah housekeeping dan groundskeeping. Kemudian ada preventive maintenance, itu pemeliharaan pencegahan untuk mencegah kerusakan atau gangguan peralatan atau fasilitas dalam suatu properti. Misalnya temboknya dilapisi drop in, kemudian bed and replacement, itu perbaikan dan pergantian. Bisa dilakukan untuk memperbaiki fasilitas atau peralatan apabila rusak. Kemudian replacement itu adalah penggantian fasilitas atau peralatan yang sudah tidak bisa diperbaiki, atau kalau masih bisa tuh hanya diganti perintilan dokumennya. Kemudian aspek selanjutnya ada procurement atau pengadaan. Nah, procurement itu kegiatan untuk mendapatkan barang, jasa, fasilitas yang diperlukan oleh industri atau retail. Untuk pengadaan barang atau fasilitas food and beverage itu biasanya langsung dari pintu rumah. Nah, beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan itu antara lain dari kebutuhan dan penggunaannya, terus kualitas dan kualitas barangnya, jauh dekat tempatnya, waktu serta harganya. Lalu selanjutnya ada segmen atau segmen pasar. Itu mengidentifikasi dan kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Kemudian dari masing-masing konsumen yang kelompok tadi dapat dibedakan untuk karakteristik dan produk dan program pemasaran tersendiri. Untuk market segmen dari homestay itu biasanya contohnya untuk paket dan berkeluarga, keluarga, biru perjalanan wisata, wisman dan bisnis.
Selanjutnya ada accommodation operation. Itu ada marketing, room division, lalu planning and organizing the housekeeping department. Yang pertama, marketing atau pemasaran. Itu dapat dilakukan melalui 3 langkah strategi antara lain segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu menentukan segmentasi pasar, seperti pada penelitian tadi. Lalu targeting itu menentukan target pasar. Jadi, hasil dari segmenting tadi dipilih dan dievaluasi saat berapa yang sekiranya paling dijanjikan. Kalau misalnya masa pandemi ini kira-kira cocok tuh berkecuali penistaan daripada diskon gitu. Lalu positioning itu merupakan tindakan menetapkan posisi pasar dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di benak konsumen. Berbeda dari yang lain. Kalau dari stay itu yang berbeda dari industri penginapan lainnya karena mereka tuh menawarkan suasana yang kayak di rumah, apalagi biasanya kan jumlah kamarnya sedikit, jadi pengunjung bisa lebih luasa menikmati dan menggunakan fasilitas yang disediakan. Terus misal tempatnya itu ada di desa wisata, itu bisa berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, belajar kehidupan sosialnya gitu. Selanjutnya room division atau divisi kamar, itu merupakan divisi yang paling banyak berinteraksi langsung dengan tamu. Karena kan penjualan kamar merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam industri penginapan. Maka divisi itu memegang peran penting sebagai salah satu faktor yang menentukan penjualan kamar. Nah, divisi yang termasuk divisi kamar itu antara lain front desk dan housekeeping. Front desk nanti bertugas menyambut tamu, membantu mengurus masalah reservasi, mulai dari check-in hingga tamu check out. Lalu housekeeping itu bertugas menyiapkan kamar, mata kasur, ganti spray, gorden, dan AC atau peralatan elektronik lainnya, terus menyediakan handuk dan peralatan mandi jika ada. Nah, dalam housekeeping itu juga termasuk laundry. Mereka bertugas melaksanakan pencucian segala kain-kain yang ada di kamar, termasuk menyetrika juga. Yang ketiga, planning and organizing the housekeeping department. Nah, housekeeping department itu kan merupakan departemen atau bagian yang bertugas mengatur, menata, dan kebersihan, berbagai kerusakan, dan dekorasi. Itu tujuannya adalah agar homestay tampak bersih, rapi, menarik, dan nantinya bisa memberikan kepuasan bagi pelanggan atau tamu yang mengenal. Nah, walaupun kelihatannya di balik layar, namun peranan departemen itu sangat penting karena kelancaran pelayanan penyiapan dan pemeliharaan kamar serta fasilitas homestay ada di tangan kita. Kemudian kita bahas dulu tentang ruang lingkup perencanaannya. Itu ada di luar itu bagian mana aja yang sekiranya mau dibersihkan. Buat itu apa aja yang dibersihkan dan bisa dirapikan. Terus terkait bagian tugas siapa yang membersihkan bagian itu. Lalu dan itu waktu pekerjaan itu hanya kapan, apakah setelah sambil check out atau gimana. Dan itu terkait dengan tata cara bekerjanya. Selanjutnya untuk pengaturan pembagian kerja. Pengaturan pembagian kerja itu jadi nanti dalam departemen housekeeping dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing itu memiliki lingkup kerjanya sendiri. Bagiannya antara lain ada yang jadi executive housekeeper, itu bertugas sebagai penanggung jawab semua operasional housekeeping. Dia bertugas sebagai rencana kerja, tempat kerja, mengawasi para karyawan yang bertugas sebagai housekeeper, juga mengontrol operasional dari harinya. Dan ada yang bagian public area, mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan dan kenyamanan area bersama, baik di dalam maupun di luar penginapan. Selain itu, toilet, taman, ada parkir dan fasilitas untuk karyawan dan tamu. Kemudian ada room section, itu merawat kebersihan dan kerapian kamar sehingga tamu merasa nyaman saat tidur atau istirahat. Selain itu, kita juga mempersiapkan kebutuhan tamu selama menginap seperti peralatan mandi, ada air mineral. Ini ada laundry atau penyapu. Mereka bertugas merawat dan membersihkan pakaian tamu yang menggunakan jasa pelayanan laundry atau bekerjasama dengan atau mereka tuh juga mengatur kerjasama dengan penyedia jasa laundry dari luar buat mencuci tamu serta kain-kain untuk keperluan meeting. Kemudian
Kemudian ada bagian winner atau winning of staff. Itu bertanggung jawab atas penyimpanan, penyediaan, kelengkapan, kebersihan, pokoknya semua keperluan yang dibutuhkan antara lainnya tray, bantal, kaset, sapu tangan, tangan kerja, terus bagi seragam karyawannya seperti itu. Dari hobi Adaksa dalam menyampaikan prestasinya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau tanggapi? Silahkan, satu pertanyaan atau tanggapan? Masih bisa ini? Adakah? Sudah paham apa bedanya hotel dan homestay, teman-teman? Sudah? Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan, terima kasih ya kelompok berapa ini berarti kelompok 8 ya, yang sudah presentasi tentang homestay. Yang saya tangkap di situ, mungkin homestay yang saat ini beroperasi itu sedikit mengalami perubahan gitu ya dari definisi awal tentang homestay, yaitu itu adalah rumah tinggal gitu ya, bangunan rumah tinggal yang dimanfaatkan sebagian gitu ya, kemudian mungkin sebenarnya di situ tetap ada pemiliknya tapi hanya sebagian bagian dari rumah tersebut yang kemudian dimanfaatkan untuk menerima tamu. Itu kan kalau definisi awal dari homestay. Tapi kemudian ke sini kayaknya semakin berkembang begitu ya, termasuk juga fasilitas dan sebagainya gitu ya. Mungkin kemudian ada divisi kitchen dan restorannya juga gitu kan, yang sepertinya agak berbeda dengan definisi awal dari homestay. Yang mungkin yang bisa saya tangkap saat ini adalah bedanya hotel dan homestay mungkin lebih ke bentuk bangunannya gitu ya. Saya selalu mengingatkan kalau hotel itu biasanya bentuk bangunan bertingkat ya, seperti gedung gitu ya. Kalau homestay lebih ke suasana rumah atau ya seperti itu. Mungkin ya silakan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan. Selanjutnya kita panggil aja kelompok yang akan membahas apa ya ini. Ada Fahmi Anwar, ada Miranti Sekar, ada Sela Aji dan juga Fatimah Nurul Azizah. 15 menit ya waktunya. Silakan. Oh, maaf, saya yang salah. Maaf. Aulia, kok nggak bilang sih kalian? Belum aja. Ada Aulia, ada Dewi Andini, ada Iketut Aditya. Terima kasih kesempatannya Bu Zida. Jadi saya izin share screen ya. Ya. Apakah tampilan presentasi kami sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah. Baik. Jadi saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu Zida dan teman-teman semuanya. Jadi pada perkuliahan mata kuliah kajian hospitalitas hari ini, sebelum kita beranjak pada bagaimana nanti kita menyampaikan hasil presentasi kami mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam survei kecil-kecilan yang kita buat nih. Jadi teman-teman bisa mengisi survei yang dikirimkan melalui room chat pada Zoom maupun WA Group. Oke. Nah, sembari mengisi nih teman-teman, seperti yang kita ketahui perkembangan zaman dan teknologi terus mempengaruhi sendi-sendi kehidupan tak terkecuali pariwisata dengan segala manajemennya. Dan perkembangan ini pun menghasilkan aplikasi-aplikasi seperti penyedia jasa sewa akomodasi yang layaknya Traveloka, Tiket.com, Agoda, bahkan Airbnb. Nah, sekarang kita mau cek hasil surveinya dulu ya. Kita lihat, kita refresh hasil survei dari teman-teman yang telah mengisi dari tadi.
Oke, kita tunggu nih masih 16 responses. Kita mungkin bisa lihat bahwa Traveloka di sini memimpin dengan capaian 16 pengguna, di mana unggul 80,8%, dan kita bisa lihat juga ada tiket.com dan Agoda di posisi selanjutnya, sedangkan Airbnb dan Pergi-Pergi masih berada di posisi 2 terakhir. Namun apabila kita sadar bahwa Airbnb di sini sebenarnya adalah salah satu pionir penyedia jasa akomodasi online pertama loh di dunia, maka dari itu kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Eka Ditya Prayoga, Aulia Risma, dan Dewi Andini, di mana NIM kami telah tercantum di layar, akan mengulas lebih dalam terkait manajemen hospitalitas dari Airbnb tersebut. Nah, untuk lebih lanjut, apa sih yang bakalan kita bahas nih, Risma? Oke, terima kasih Adit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama dari latar belakang dari sejarah Airbnb, yang kedua ada pasar utama, kemudian ada manajemen strategis, ada studi kelayakan, ada aspek manajemen, kemudian ada operasi akomodasi, dan yang terakhir adalah fasilitas rekreasi. Oke, langsung yang ke pertama. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai latar belakang dan sejarah, saya mau bertanya kepada teman-teman bisa langsung on mic aja. Apa sih kata pertama yang kalian pikirkan ketika pertama kali mendengar soal Airbnb? Tempat buat sewa properti jangka panjang. Jangka pendek. Oke, terima kasih teman-teman buat jawabannya. Nginep. Oke, makasih. Nah, sekarang ayo kita bersama kulik lebih dalam apa sih Airbnb itu. Oke, kita mulai dari sejarah dan latar belakang ya. Airbnb sebenarnya merupakan sebuah situs, teman-teman, yang menawarkan berbagai bentuk akomodasi wisata yang dapat disewa dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Ide soal Airbnb muncul ketika Brian Chesky dan rekannya Joe Gibbs tidak memiliki uang untuk membayar biaya sewa apartemen mereka. Dari situ, muncul ide tak terduga untuk menyuap sebagian ruang apartemen mereka untuk dijadikan tempat menginap. Dan saat itu, secara kebetulan, didukung dengan adanya konferensi besar di San Francisco yang membuat banyak penginapan menjadi penuh dan mahal. Kemudian pada awalnya mereka hanya membuat situs sederhana untuk menawarkan penginapan yang mereka miliki. Mereka membeli 3 kasur pertama sebagai fasilitas dan layanan sarapan bagi para tamu. 3 orang penyewa yang pertama membayar $80 datang sebagai pelanggan pertama. Setelah momen tersebut, mereka banyak mendapatkan surau dari pelancong di berbagai negara. Kemudian, Nathan Blake datang untuk membantu Brian dan Joe dalam mengembangkan bisnisnya. Saat merintis Airbnb, mereka pun tidak lepas dari masalah keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, ketiganya mencari pemasukan dengan cara menjual sereal yang dibungkus dengan kemasan kartun Obama dan McCain sebagai calon presiden Amerika pada saat itu seharga $40. Penjualan sereal tersebut berhasil mendapat keuntungan senilai $30.000, jauh lebih tinggi dibanding pendapatan penginapan Airbnb. Dari situ, akhirnya Airbnb mulai mendapat perhatian dari media-media besar di Amerika. Kemudian, sebuah perusahaan inkubator bisnis Y Combinator tertarik untuk berinvestasi di Airbnb. Pada tahun 2009, nama airbedandbreakfast.com berubah menjadi airbnb.com. Dan layanannya berkembang dari berbagi dan menyewakan ruang kosong menjadi bisnis penyewaan rumah, apartemen, hostel, villa, flat, kastil, hingga rumah pohon. Yang selanjutnya adalah pasar utama. Pasar utama Airbnb sendiri adalah orang-orang yang ingin menginap dalam jumlah banyak, tetapi tetap mau mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Kemudian yang kedua ada bagi para wisatawan yang berencana untuk berlibur dalam jangka waktu lama, karena dengan Airbnb mereka akan mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan murah. Kemudian yang ketiga adalah wisatawan yang ingin merasakan pengalaman hidup
sebagai masyarakat lokal dengan tinggal bersama di rumah dan lingkungan penduduk setempat. Dan yang terakhir adalah selain Airbnb menawarkan layanan yang dapat membantu kita untuk menyewa sebuah unit, kita juga bisa menawarkan akomodasi yang aset yang kita miliki untuk disewakan gitu. Yang selanjutnya adalah manajemen strategis. Manajemen strategis berhubungan langsung dengan bagaimana sebuah perusahaan mengembangkan, menerjemahkan, dan membuat strategi dari visi, misi, dan tujuan yang mereka miliki. Dalam kasus ini, Airbnb juga memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut. Nah, visi Airbnb sendiri adalah menghubungkan orang-orang yang memiliki ruang-ruang dengan mereka yang mencari tempat tinggal. Namun dapat membangun hubungan nyata dengan host mereka, mendapatkan akses ke ruang yang berbeda, dan membenamkan diri dalam budaya tujuan mereka. Airbnb membuatnya mudah untuk menampilkan ruang Anda kepada jutaan penonton dan untuk menemukan tempat yang tepat pada titik di mana saja. Untuk misinya, Airbnb memiliki misi yang pertama menghubungkan orang-orang yang membutuhkan tempat untuk tinggal dengan orang-orang yang memiliki ruang lebih. Yang kedua yaitu membuat koneksi nyata. Yang ketiga, menyediakan wisatawan dengan seorang ahli lokal, suasana lokal, dan pengetahuan lokal. Dan yang keempat adalah menghasilkan uang untuk host. Kemudian tujuan Airbnb sendiri adalah Airbnb berkeinginan untuk menciptakan dunia di mana semua orang bisa merasakan, menjadi bagian dari masyarakat, tempat, dan cinta dimanapun mereka berada. Jadi dari visi misi serta tujuan tersebut, Airbnb melakukan beberapa strategi berikut sebagai bentuk dari perwujudan visi dan misi yang dimiliki. Yang pertama adalah mematok harga murah tetapi dapat digunakan oleh banyak orang. Yang kedua adalah menciptakan peluang yang luas untuk para host. Yang ketiga adalah memperhitungkan kualitas mutu akomodasi agar menarik pelanggan. Kemudian yang keempat adalah melakukan riset langsung terhadap kondisi akomodasi demi mempertahankan kualitas dan citra Airbnb. Yang kelima adalah menawarkan pengalaman langsung berinteraksi lebih dekat dengan warga lokal. Yang keenam adalah bersikap realistis dengan keadaan, terutama dengan kondisi pandemi saat ini, yang membuat mereka lebih memperhitungkan pengeluaran perusahaan, pemangkasan biaya, serta menciptakan pengalaman baru. Dan yang ketujuh adalah menjadikan komunikasi sebagai hal yang penting untuk terus mengembangkan perusahaan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Terima kasih Risma. Jadi saya akan membahas terkait studi kelayakan. Jadi secara umum, studi kelayakan mempertimbangkan, mengevaluasi, dan membuat rekomendasi tentang proyek berdasarkan beberapa variabel. Lalu bagaimana sih penerapan feasibility studies dalam pengembangan Airbnb? Yang pertama kita bisa melihat dari variabel site location atau lokasi. Jadi Airbnb di sini sendiri hadir di berbagai daerah selama tersedia di aplikasi ya. Jadi lokasi dominan dari akomodasi yang disediakan Airbnb didasari pada bangunan yang sudah ada. Jadi kita bisa katakan ini reuse gitu loh teman-teman. Jadi untuk yang kedua ada variabel demand analysis. Jadi mengutamakan daerah yang dekat dengan destinasi karena permintaan di area langsung serta di komunitas yaitu pada daerah yang memang memiliki destinasi terkenal sehingga menuntut tersedianya banyak akomodasi untuk komunitas menginap. Selanjutnya ada variabel market karakteristik atau karakteristik pasar di mana di sini kita melihat ada konsumen atau wisatawan pencari harga rendah. Karena mengikuti juga tren kondisi demografis dan ekonomi pada Airbnb, lebih pada konsumen terutama rombongan pencari harga rendah yang sekaligus mendukung proyeksi permintaan yang tinggi dan kekhasan dari Airbnb yaitu mengikat hubungan dengan host. Yang selanjutnya ada analysis of competition atau analisis kompetisi. Kita bisa lihat di luar negeri itu Airbnb cukup bersaing namun di Indonesia belum gitu mampu bersaing. Bisa dilihat juga pada hasil unduhan Airbnb yang hanya 7,2 ribu unduhan, sedangkan Traveloka sendiri 275 ribu unduhan di App Store atau Play Store. Sedangkan untuk kualitas operatornya sebenarnya ini udah cukup kompetitif dengan adanya juga fitur host teladan yang memberikan pengguna tahu apakah host ini memiliki kualitas yang baik atau tidak, sedangkan untuk jumlah unitnya memang
relatif kompetitif dengan proyeksi saat ini, sedangkan untuk prospek untuk kompetisi yang akan datang, seperti apa yang dibahas oleh teman saya Aulia Risma di awal, bahwa kini ada penyewaan terkait kastil, kondo maupun rumah pohon yang bisa lebih dikembangkan ke depannya. Sedangkan untuk financial analysis dari Airbnb sendiri di tahun 2021 mengalami peningkatan keuntungan 300% loh teman-teman, dan proyeksi hunian ini diproyeksikan juga akan terus tumbuh dengan tarif rata-rata penyewaan yang bisa kita lakukan di bawah 100 ribuan hingga jutaan rupiah dengan total pendapatan sesuai dengan pemasangan harga yang dilakukan oleh host, dan untuk pengeluaran juga tergantung dari bagaimana host mengatur mekanisme di dalamnya seperti penyediaan sarapan atau hal-hal lainnya. Sedangkan bagaimana komentar kita untuk kelayakan dari Airbnb ini sendiri? Tentu proyek Airbnb ini sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut karena fokus penyediaan akomodasinya bisa dikatakan lebih ramah kepada wisatawan terkait dengan harga dan juga keterikatannya dengan host atau masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan membahas terkait aspek manajemen. Untuk aspek manajemen di sini ada commissioning, property, dan procurement, di mana para host yang menggunakan jasa Airbnb dan Airbnb lah yang akan berperan sebagai pemasarannya. Jadi host mengajukan ke Airbnb dan Airbnb yang memasarkan. Berikut ada skema juga yang kita tampilkan terkait bagaimana proses pendaftaran dari host ke Airbnb, dan juga selanjutnya ada sources of revenue dan operating cost-nya. Di sini kita melihat Airbnb menyediakan banyak opsi untuk pembayaran seperti kartu kredit, PayPal, atau sistem yang mendukung di Airbnb. Selain itu juga sebenarnya ada biaya sewa yang diatur host, seperti yang saya katakan sebelumnya. Juga ada biaya dari Airbnb yakni 6-12% dari biaya reservasi, biaya konservasi yakni 3% untuk wisatawan yang memiliki nilai mata uang yang berbeda atau konversi nilai mata uang yang berbeda, seperti misalnya wisatawan mancanegara, dan adanya pajak pertambahan nilai. Kita juga tampilkan ada flowchart dari Airbnb. Selanjutnya untuk presentasi selanjutnya saya limpahkan ke teman saya yaitu Andin. Silakan Andin. Baik, terima kasih sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Andin. Informasinya, selanjutnya rekomendasi terdapat yang yaitu marketing. Cuma marketingnya, host atau pemilik aplikasi dapat memasukkan hospitality yang mereka miliki secara mandiri ke dalam situs Airbnb. Dan dalam manajemen marketingnya, Airbnb sendiri banyak informasi aset milik host dalam bentuk aplikasi yang mudah dijangkau banyak pengguna di seluruh dunia, dan tentu saja penggunaan mudah. Dan yang kedua yaitu mengadakan diskon, dan yang ketiga seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa Airbnb memberikan fitur bagi para siapapun milik akomodasi untuk dapat memasang hospitality yang mereka miliki secara mandiri. Namun hal ini sering disalahgunakan, itu seperti yang jadi di Venesia, mungkin teman juga udah dengar dan tahu, seorang host dapat memasukkan lebih dari 2 bahkan 7 hingga 90 prediksi, sehingga ini menjadi sesuatu yang ilegal dan salah di Venesia sendiri. Untuk yang kedua, division terdapat reservasi, dan di dalam reservasi terdapat resepsionis yang melayani proses check-in dan check-out tamu serta menerima pembayaran. Dalam Airbnb, hal ini dapat dijumpai saat kita berada pada sebuah hotel dan hostel. Untuk jenis Airbnb seperti flat, kondo, dan villa biasanya akan dilayani langsung oleh host, jadi tidak ada departemen khusus begitu. Dan yang kedua, departemen housekeeping, manajemen dan perencanaan oleh departemen housekeeping, perencanaan dan manajemen terkait dengan memutuskan sumber daya dalam jumlah terbatas untuk mencapai tujuan. Dalam Airbnb, hal ini berkaitan dengan sumber daya yang mereka gunakan untuk sedekatan dan kebutuhan lainnya. Dalam Airbnb seperti villa, homestay, hal ini sangat dibutuhkan oleh host. Sedangkan dan flight, para host hanya perlu memikirkan hospitality yang mereka miliki saja seperti kamar. Yang kedua terkait jawab kebersihan dan pemetaan secara efektif. Dan yang ketiga, manajemen dan perencanaan terkait tentang standar kebersihan suatu objek dan durasi. Dalam Airbnb seperti hotel dan hostel, hal ini berdasar pada standar-standar tertentu. Namun, Airbnb milik pribadi biasanya hal ini tidak dibutuhkan
dan fleksibel pada ini. Housekeeping sendiri merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk menjaga, membersihkan serta memelihara kamar kebersihan di luar kamar yang masih termasuk public area yang biasanya terdapat di sebuah hotel seperti room section atau kamar. Terus ada area recreation and swimming pool section. Untuk yang ketiga yaitu guest atau room service. Pada bagian ini memiliki tugas yang penting dalam memberi kesan pertama ke tamu. Terdiri dari staf penjaga pintu, pesan, dan pratamu. Dari ketiga bagian tersebut pasti akan ditemui pada Airbnb dan hotel dan hostel. Dari beberapa bagian tersebut tidak akan ditemui pada jenis Airbnb seperti villa, homestay, apartemen, dan boat. Jenis Airbnb ini dikelola secara penuh oleh seorang host atau pemilik dari hospitality, sehingga untuk ketiga jenis pelayanan tersebut akan dilakukan langsung oleh pemilik atau host. Yang keempat ada security department. Security department bertugas untuk menekan dan menjaga keamanan yang menginap. Biasanya untuk hotel, setelah apartemen, dan dulu security department sendiri. Halnya dengan villa dan homestay, menjaga keamanan dari tamu bukan dari host. Tapi biasanya kalau di villa itu stay menjaga keamanan, mereka terus untuk jaga keamanan juga merangkap menjaga kebersihan tubuh gitu ya. Jadi nggak ada departemen secara khusus yang seperti security department. Untuk yang kelima, communication. Staff communication biasanya menjadi kontak dengan tamu. Pada bagian ini mereka bertugas untuk berkomunikasi dengan tamu melalui pesan, fax, dan menjadi emergency center yang beroperasi selama 24 jam. Dan bagian ini memiliki banyak kemiripan dengan front office. Memiliki kalau misalnya seperti villa, homestay, dengan tersebut. Kemudian dalam perencanaan dan organisasi yang departemen rumah tangga ini langsung dikelola milik, karena dalam konsep ini Airbnb hanya berperan sebagai jembatan untuk mengisi oleh host. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa para host ini akan mendaftarkan sendiri Airbnb milik mereka, sehingga untuk bentuk uang, pekerjaan, cenderung seperti rumah biasa dan host. Untuk yang selanjutnya adalah leisure facilities. Leisure facilities sendiri merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk mengisi waktu luang. Fasilitas rekreasi ini dapat untuk yang lebih lengkapnya lagi ada ruang gym, ruang sauna, spa, dan namun leisure facility yang paling penting itu biasanya mungkin itu saja dari yang kami gunakan dalam susunan presentasi kami ini. Sekian presentasi dari kami, dan apabila ada terima kasih. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik ya tentang Airbnb. Sudah ada Ayu yang mau bertanya atau memberikan komentar. Silakan Ayu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Menurut kelompok kalian itu, mengapa sih Airbnb itu belum sepopuler atau belum banyak digunakan daripada situs penyedia akomodasi seperti Traveloka, Tiket.com gitu. Padahal kan tadi disebutkan bahwa Airbnb itu menawarkan harga yang murah untuk para wisatawannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ayu. Mungkin dari saya sebagai perwakilan ingin menjawab mengapa hal tersebut bisa terjadi, karena kita lihat juga kondisi dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia yang ingin serba praktis. Jadi kita bisa melihat dari fitur-fitur yang diberikan seperti Traveloka, Tiket.com itu kan telah mencakup dengan tiket, penyediaan pesawat, dan lain-lainnya itu kan udah mencakup juga. Jadi kepraktisan dari Airbnb yang hanya menyediakan akomodasi belum bisa dicapai untuk membeli tiket-tiket lainnya seperti pesawat dan transportasinya. Selain itu juga masyarakat Indonesia mungkin saya bisa cenderung ingin mendapatkan produk ataupun hasil properti penyewaan akomodasi yang terbaik selama mereka berwisata. Jadi bisa dilihat juga dari Traveloka yang juga sebagai yang memiliki banyak unduhan oleh masyarakat Indonesia itu kan
bisa dibilang apa ya, tren orang Indonesia juga saling mengikut-ngikuti. Jadi hal tersebut juga bisa memicu terjadinya belum boomingnya Airbnb di Indonesia. Mungkin teman saya yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Izin sedikit menambahkan untuk pertanyaan Ayu. Airbnb sendiri ini memang lebih dikenal di luar negeri kayak begitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri Airbnb masih baru-baru aja dikenalnya, dan juga orang Indonesia sendiri kayak masih kurang mengetahui informasi sebenarnya, kayak belum mengetahui lebih lanjut mengenai keberadaan Airbnb itu sih. Oke, ya Ridwan, terakhir untuk kelompok ini pertanyaannya, silakan. Saya ingin bertanya ke teman dan Bu. Sebenarnya pertanyaan saya basic banget, soalnya benar-benar nggak paham, mohon maaf banget ini. Sebenarnya apa sih bedanya Airbnb dan kayak aplikasi Traveloka, Cek.com itu saya kayak belum tahu gitu apa letak perbedaan utamanya. Terima kasih. Oke, baik. Izin coba menjawab. Nanti teman-teman yang lain bisa nambahin ya. Oke, sebenarnya perbedaannya apa? Perbedaannya seperti yang Adit bilang tadi, kalau kalau Traveloka kayak gitu-gitu yang lebih tersebar luas di Indonesia, itu mereka mencakup keseluruhan. Jadi dari tiket pesawat, tiket kereta, kayak gitu-gitu ada. Nah, kalau Airbnb sendiri itu khusus sebenarnya ke kayak penyewaan akomodasi yang dimiliki sama host. Jadi dan kalau kalian misalnya iseng download gitu ya aplikasi Airbnb, kalian bisa lihat-lihat gitu. Jadi lebih ke kalau Airbnb lebih penyewaan akomodasi, dan juga yang paling terbaru itu mereka menawarkan pengalaman-pengalaman gitu loh. Jadi menyediakan jasa buat daftar tiket pengalaman, misal bikin waktu itu saya sempat lihat ada bikin atraksi bikin minyak kelapa kayak gitu. Jadi lebih fokus ke akomodasi dan rekreasinya gitu. Bahkan kalau kalian iseng-iseng lagi lihat di aplikasinya, itu bahkan ada penyewaan pulau, ada penyewaan hostel, terus ada juga kastil kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih, Ridwan. Oke, yang menarik ya, Airbnb ini memang baru gitu ya, walaupun kemudian muncul beberapa ya, ada resort, ada yang kira-kira serupa gitu ya. Kalau Traveloka ya dia travel agent gitu ya, online travel agent. Kalau Airbnb ini dari penjelasan teman-teman sepertinya dia juga ada unsur aset atau properti manajemen juga gitu ya. Misalkan saya punya rumah nih, saya pengen loh mungkin menambah penghasilan untuk bisa itu dipakai untuk penginapan gitu ya. Kemudian saya bisa mendaftarkan itu ke Airbnb gitu ya, seperti itu. Kira-kira mungkin seperti itu ya tadi yang disampaikan teman-teman. Oke, terima kasih, menarik banget ini tentang Airbnb. Selanjutnya kita masih punya 20-30 menit, jadi mungkin lebih singkat lagi ini ya dari kelompok yang akan bahas apa ini, lodging mungkin ya, ada Fahmi Anwar Yahya dan Miranti Sekar, ada Sheila, ada Fatima Nurul Azizah, 15 menit dengan pertanyaan sekaligus ya, presentasi dan pertanyaan. Silahkan. Bentar, belum. Di layar saya belum. Oh, sudah. Oke, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Zida dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang hasil diskusi kami tentang logik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya
Yang pertama ada saya sendiri, Fatimah Nurul Aziza, Miranti Sekar Aziz, Sela Aji Wulandari, dan Fahmi Anwar Yahya. Selanjutnya, di sini ada yang udah tahu tentang login belum sih? Oke, baik. Saya akan menjelaskan nih, apa itu login. Login itu adalah sebuah penginapan yang biasanya digunakan untuk para penggemar kegiatan olahraga. Biasanya disebut juga sebagai pondok penginapan. Sejenis rumah yang menyediakan tempat menginap untuk 1 malam saja atau untuk waktu kurang dari 1 minggu sekali datang menginap. Lodging sendiri biasanya terletak di pedesaan seperti daerah pegunungan, hutan, pantai, dan kawasan safari yang bangunannya terbuat dari arsitektur kayu serta harganya yang lebih murah. Selanjutnya, adapun sejarah lodging itu sendiri. Sejarah lodging bermula dari Kode Hammurabi yang berasal sekitar 1800 sebelum Masehi. Istilah lain menjaga kedai sebagai kata yang digunakan untuk penginapan pada zaman itu. Ziarah keagamaan adalah alasan utama untuk berpergian. Dengan lembaga amal dan keagamaan, pesanan menyediakan fasilitas penginapan. Kedua, pada abad ke-15, banyak kota di Eropa menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan dengan mengembangkan rute kereta yang menghubungkan kota-kota besar, dan adapun ledakan hotel pertama terjadi karena penginapan terletak di sepanjang rute ini. Perkembangan umumasi rute kereta diikuti oleh lokasi pendirian penginapan yang nyaman, toko dan utama kereta api, mobil, dan pesawat terbang sebagai industri penginapan menanggapi perubahan pola tujuan. Adapun masa ketiga, di mana ada masa koloni-koloni Amerika pada abad ke-17 dan ke-18. Losmen dan bar merupakan pusat kegiatan yang penting sebagai tempat pertemuan bagi para penjajah yang berencana untuk berpisah dari Inggris. Penginapan awal kadang-kadang disebut tempat lahirnya kebebasan. Penginapan di Amerika kolonial disebut biasa karena mereka menyediakan istirahat bagi orang biasa. Biasanya mereka menyediakan makan siang atau makan malam sebagai bagian dari penginapan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya contoh wilayah ya, yaitu sesuai dengan destinasi dari tempat wisata tersebut seperti yang bisa dilihat Sky Lodge, Hunter Lodge, Beach Lodge, dan Safari Lodge. Slide selanjutnya. Untuk ciri khas lodging itu sendiri yang membedakan lodge dengan penginapan lain, yaitu yang pertama arsitekturnya terbiasa menggunakan kayu, jarak ditemui di jalan besar, 3 tidak menyediakan makanan, 4 namun berbeda lodge menyediakan restoran bersama, dan yang terakhir 5 pondok penginapan lebih banyak digunakan untuk penggemar olahraga. Slide selanjutnya. Baik, yang selanjutnya bisa terlihat di layar ya, beberapa ada pelayanan dari lodging. Yang pertama ada kitchen at bar bersama. Jadi pelayanan ini merupakan pelayanan standar yang terdapat di lodging, di mana para tamu itu dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk memasak atau membuat sesuatu yang bisa dikonsumsi. Yang kedua ada kantin. Biasanya ini disebut sebagai kantin bersama. Pengunjung itu yang datang ini bisa dikunjungi oleh pengunjung yang tidak bermalam di lodging. Dalam kata lain, bisa dikunjungi untuk hanya sekedar beristirahat atau melepas penat. Yang terakhir ada lodging reservation. Lodging reservation ini digunakan untuk para pengunjung bisa memesan kamar. Biasanya kalau pada zaman sekarang itu pengunjung bisa memesan kamar melalui aplikasi atau web online. Selanjutnya. Nah,
bagaimana sih manajemen lodging itu sendiri? Jadi manajemen lodging itu biasa disebut sebagai lodging attachment ya, adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara. Jadi lodging itu biasanya menggunakan European plan, di mana sistem kamar itu tidak termasuk makan, jadi room economy. Lalu yang kedua ada fokus customer, di mana fokus customer ini itu lebih kepada melayani pengunjung tentang apa yang disukai oleh pelanggan, bagaimana cara membuat pelanggan bahagia, bagaimana bisa meningkatkan pelayanan lodging itu sendiri. Jadi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, para karyawan harus menyadari bahwa kepuasan atau kebahagiaan pelanggan itu lebih penting daripada kepuasan pimpinan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fahmi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan permasalahan. Jadi pada contohnya, kalau di Amerika Serikat menunjukkan penambahan properti seperti rental anjing, rental kuda, salju, mobil salju. Jadi perkembangannya tidak hanya terfokus pada segmentasi penginapan, melainkan penambahan properti untuk kegiatan olahraga. Selain olahraga yang diminati, terdapat wisata lain yang dapat dikunjungi seperti adanya wisata kuliner, contohnya makanan khas, dan tempat pengumuman dan juga wisata sehat. Dalam perkembangannya, lodging sendiri bisa memanfaatkan industri 5.0 seperti pada bagian pemasaran, seperti yang terlihat pada di kanan layar website yang sudah diakses oleh wisatawan. Untuk harga kamar sendiri bisa dilihat melalui sistem online. Misalnya orang mengakses bisa lewat Traveloka dan Airbnb dengan rata-rata harga kamar kamarnya sekitar 1 juta rupiah sekian. Para pengunjung dapat memilih tipe kamar yang mereka butuhkan. Baik, ini ada AHLA. Sebagai salah satu bentuk asosiasi lodging terkenal yang bernama AHLA, yang berarti American Hotel and Lodging Association. Mereka bergerak pada bidang penginapan dengan menghasilkan nuansa baru. AHLA sendiri sudah mempunyai situs resmi yang dapat diakses semua orang. Dalam situs tersebut bisa mencari tentang webinar penginapan, lowongan pekerjaan, dalam lingkup hotel dan lodging, dan jajaran langsung layanan penginapan. Berikut merupakan referensi yang telah kami gunakan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan, adakah pertanyaan? Lodge gitu ya. Kalau di sini mungkin apa ya? Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah pondok wisata gitu ya, yang biasanya dibangun di dekat pantai atau mungkin hutan, mungkin taman nasional begitu ya. Silakan, adakah pertanyaan, tanggapan mungkin teman-teman? Belum kan? Mungkin satu dari saya, studi kelayakannya seperti apa seperti tadinya kalau lodging ini, kira-kira teman-teman? Dari Baik, Ibu izin menjawab. Sepengetahuan kami, untuk kelayakannya itu sudah dari fasilitas dan pelayanan yang diberikan dari lodging itu sendiri. Oke, untuk marketnya pada awalnya memang terbatas pada wisatawan yang punya tujuan gitu ya untuk mungkin menghadiri event olahraga atau kegiatan olahraga dan sebagainya begitu, atau bagaimana? Ada perkembangan nggak ke sininya untuk lodging sendiri? Izin menjawab, Ibu.
Jadi kalau untuk perkembangannya lodging itu sendiri memang pada awalnya kan hanya dibangun pada suatu daerah tertentu yang memang banyak penggemar olahraganya. Namun semakin ke sini itu contohnya ada di Indonesia bahwa ada yang namanya Safari Lodge, itu ada di, kalau tidak salah ada di Bandung. Itu dibikin di tengah-tengah seperti kayak kebun binatang. Mereka membuat beberapa lodge itu ada di situ dengan memang strukturnya tuh kalau tidak salah itu bukan menggunakan kayu, tapi semacam tenda seperti itu. Cuman mereka memang menyebutnya itu lodge. Jadi untuk semakin kesininya itu lodging sendiri memang kayak akan tetap berdasarkan pada beberapa destinasi tertentu, tapi tidak terkhususkan pada yang penggemar kegiatan olahraga. Oke, terima kasih. Jadi ada perkembangan ya. Mungkin lodge dulu itu mungkin bisa teman-teman kalau mungkin nonton TV atau apa gitu ya, biasanya di tempat-tempat yang kalau negara-negara yang punya winter sport gitu ya, itu di ada pondok gitu ya yang dekat dengan pegunungan yang mereka mau main ski, wisatawannya dan sebagainya, misalkan begitu, itu ada lodge gitu ya. Kemudian kenapa lodge gitu ya yang lebih tepat untuk daerah-daerah mungkin pegunungan, mungkin hutan, mungkin pantai dan sebagainya, kenapa bukan hotel gitu ya. Nah ini mungkin yang bisa jadi juga masuk dalam studi kelayakan, bahwa mungkin bangunan-bangunan seperti hotel bertingkat dan sebagainya itu kurang tepat mungkin ya dari segi apa ya, analisis lingkungannya gitu ya, untuk didirikan di dekat pantai, untuk didirikan di gunung dan sebagainya. Jadi model-model lodge ini lebih tepat yang bangunannya dari kayu dan sebagainya. Mungkin kira-kira itu ya yang bisa saya tangkap dari presentasi teman-teman. Terima kasih. Ini terakhir sekali, 15 menit terakhir, ada kelompok berapa? 11 ya, akan mempresentasikan tentang apa ini ya, apa namanya, camping ground mungkin ya kalau nggak salah. Ada Maria Setia, ada Helena Octavia, ada Zulkarinda dan juga ada Gabriela. Silahkan 15 menit ya dengan pertanyaan dan diskusi. Baik Ibu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Oh ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bu Zida. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Helena Octavia, Maria Setia, Zulkarinda Setia, dan Gabriela Vanessa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai glamping. Sebelumnya, apa itu glamping? Menurut Oxford Dictionary, glamping merupakan suatu cara berkemah yang melibatkan akomodasi dan fasilitas yang lebih mewah dibandingkan dengan cara berkemah tradisional. Kemudian bagaimana sejarah dan latar belakangnya glamping? Jadi glamping ini mengadaptasi cara hidup nomaden suku Mongol pada tahun 1100 Masehi di masa pemerintahan Genghis Khan. Berkemah menjadi cara yang ditempuh masyarakat Mongol untuk berpindah tempat tinggal, terutama saat mereka melakukan ekspansi ke wilayah lain. Kemah dianggap cocok untuk menghindarkan mereka dari terpaan angin kencang dan memberikan tempat tinggal semi permanen yang nyaman. Cara ini kemudian diadaptasi oleh Prince Henry VIII of England dan Prancis pertama of France.
Ia dan pasukannya membuat perkemahan yang berisi 2.800 tenda pada tahun 1520 bagian utara Prancis. Hal ini dilakukan saat melakukan pertemuan diplomatik yang dikenal sebagai Fête of the Court of Rome. Tenda-tenda tersebut didesain dengan megahnya. Karena kemewahan tenda tersebut dapat digunakan sebagai venue pesta bagi para bangsawan. Setelahnya masih ada lagi tenda-tenda milik Kesultanan Ottoman yang bukan hanya mewah, tetapi juga dihiasi dengan beragam seni. Karena konsepnya yang mewah dan megah, lantas cara berkemah ini dikenal sebagai luxurious camping. Setelah masa penaklukan usai, tren kemah ini kemudian dilakukan kembali, namun dengan konsep yang modern dan lebih ramah lingkungan, yaitu dengan membuat perkemahan mewah di kawasan Afrika untuk mengakomodir kebutuhan orang-orang kaya dari Amerika dan Eropa yang ingin bersafari tanpa meninggalkan kampung nyaman. Glamping di Indonesia dijadikan sebagai salah satu solusi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata untuk membentuk jumlah wisatawan. Kemudian di sini kami akan bahas mengenai pasal besar dari glamping. Glamping menjadi salah satu tren pariwisata yang saat ini banyak diminati. Karena pandemi, maka banyak wisatawan yang lebih memilih private system seperti glamping. Glamping ditargetkan bagi calon wisatawan yang sedang mencari suasana tenang dan membaur pada alam. Glamping ditujukan bagi semua golongan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jadi golongan ekonomi menengah ke atas mengingat harganya cukup pricey. Untuk anak-anak tentunya harus didampingi atau diawasi oleh orang dewasa. Glamping disarankan sebagai alternatif wisata bersama keluarga atau pasangan dan tidak dianjurkan bagi calon wisatawan yang sedang mencari hiburan di keramaian seperti jamming atau festival. Sedangkan wisatawan minat khusus yang ditargetkan adalah para pendaki. Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat manajemen tersebut yang diaplikasikan oleh semua anggota demi terwujudnya tujuan organisasi atau tujuan bersama. Ada 3 tahap dalam manajemen strategis. Yang pertama, tahap formulasi atau perencanaan. Yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal. Misi glamping sendiri adalah menciptakan tempat peristirahatan yang mirip mungkin dengan nuansa camping yang sebenarnya. Nah, untuk menjalankan misi tersebut, maka dilakukanlah tahap kedua, yaitu tahap implementasi, yaitu pengaplikasian rencana. Glamping didesain sebagai private system. Lingkungannya dibuat setenang mungkin dan bergaul dengan alam. Untuk mendukung suasana camping yang sebenarnya, glamping didirikan di hutan atau di alam dengan naturalisme yang dapat dinikmati pengunjungnya. Untuk menggait calon wisatawan minat khusus, glamping berada di sekitar destinasi pendakian. Untuk kenyamanan, glamping menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan selama berkemah. Kemudian yang ketiga, ada tahap evaluasi. Agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan meningkatkan mutu glamping, maka perlu dilakukan evaluasi pegawai agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal. Evaluasi yang dilakukan juga dilihat dari review atau ulasan tersebut. Materi selanjutnya mengenai studi kelayakan akan disampaikan oleh Setia. Dulu apakah suara saya sudah terdengar? Sebelumnya saya mau minta maaf karena saya menggunakan device bersama Gabriela karena di tempat saya mati. Yang lalu selanjutnya studi kelayakan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu menganalisis pengaturan perencanaan yang melibatkan identifikasi lokasi, akses ke situs camping, fasilitas, pertimbangan kesehatan dan keselamatan, perencanaan perjalanan dan layanan yang bisa membantu untuk memahami pengembangan camping. Selanjutnya, selanjutnya ada finansial. Finansial merupakan perhitungan uang yang perlu dikeluarkan untuk pembangunan glamping. Di sini bukan hanya biaya untuk pembelian lahan, tapi juga biaya operasional, seperti harga sewa juga, lalu keuntungan investasi dan lain-lain. Yang selanjutnya ada lokasi. Lokasi mengidentifikasikan posisi secara geografis untuk menemukan tempat yang strategis dan juga aman. Selanjutnya. Luasan pandangan. Dengan pandangan ini mengidentifikasi luas lokasi untuk unit dan infrastruktur
memberikan dampak dan perubahan harga yang minimum dengan pemanfaatan sebaik mungkin. Dan yang selanjutnya, desain mengidentifikasi cara terbaik untuk memaksimalkan potensi untuk lahan yang ada, pandangan dan vegetasi, serta identifikasi spesies tanaman yang sesuai dan asli. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan ini mengidentifikasi media apa yang digunakan, bagaimana bentuk iklannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan. Contoh media yang bisa digunakan adalah membuat website serta menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Kelompok kami mengambil contoh dari branding di Kaliurang, yang diantaranya adalah sumber pendapatan, biaya operasional, dan segmentasi pasar. Untuk yang pertama yaitu ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari glamping di Kaliurang sendiri pastinya berasal dari wisatawan yang berkunjung dan membuking tempat di sana. Sumber pendapatan yang stabil dapat diperoleh dengan cara terus meningkatkan penawaran untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan memberikan kualitas pelayanan. Selain dari pengunjung atau wisatawan, sumber pendapatan dapat juga diperoleh dari investor. Yang kedua ada biaya operasional. Untuk jenis wisata glamping, biaya operasionalnya tidak jauh berbeda dengan atraksi wisata lainnya. Biaya operasional yang diperlukan antara lain seperti untuk memenuhi gaji karyawan, biaya perawatan atau perbaikan fasilitas yang ada, dan pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan food and beverage bagi pengunjung. Yang ketiga ada segmentasi pasar. Dengan fasilitas dan harga yang ditawarkan mulai dari Rp200.000 saja, maka dengan segmentasi pasar, glamping di Kaliurang menyasar pada kaum milenial, kalangan keluarga, hingga traveler. Milenial menjadi target pasar mereka karena biasanya kaum milenial memiliki ketertarikan tentang hal-hal baru yang sedang hit. Mereka memiliki antusias untuk mengunjungi tempat-tempat yang menurut mereka nyaman digunakan untuk vacation dan Instagramable. Kalangan keluarga juga menjadi target pasar karena glamping di Kaliurang ini menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung untuk liburan dan relaksasi yang menyenangkan bagi keluarga yang sibuk akan rutinitas kesehariannya. Dan yang terakhir, glamping di Kaliurang juga menarik bagi traveler pecinta alam karena glamping di Kaliurang letaknya di daerah pegunungan yang jauh dari keramaian kota. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait operasi akomodasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai operasi akomodasi wisata glamping. Operasi akomodasi ini meliputi dua hal, yaitu pemasaran dan perencanaan dan pengorganisasian Departemen Housekeeping. Selanjutnya. Yang pertama adalah pemasaran. Karena glamping merupakan salah satu jenis penginapan di sektor pariwisata yang dapat dikatakan baru, maka sistem pemasarannya pun cukup mengikuti perkembangan zaman. Apabila Anda mengetik kata kunci glamping di internet, maka akan banyak sekali website yang muncul terkait glamping di berbagai daerah di Indonesia maupun di negara lain. Para pendiri usaha glamping umumnya melakukan promosi melalui website dan media sosial karena mengetahui bahwa pasar mereka merupakan kaum remaja hingga kaum dewasa yang memiliki kecenderungan dalam bermain media sosial. Selanjutnya. Hal ini dilakukan juga oleh The Kaliurang Resort. Glamping ini melakukan promosi melalui berbagai platform, mulai dari website, media sosial, hingga aplikasi booking online seperti Traveloka, Agoda, dan Tiket.com. Di samping itu, melalui media sosial, pengelola The Kaliurang Resort menunjukkan berbagai fasilitas yang mereka miliki secara lengkap, baik melalui foto maupun video. Dengan begitu, calon pengunjung yang melihatnya dapat mengukur kualitas tempat tersebut sebelum dikunjungi dan semakin mantap untuk berkunjung. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu terkait perencanaan dan pengorganisasian Departemen Housekeeping. Dalam industri perhotelan, housekeeping dapat diartikan sebagai suatu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan kondisi kamar dan lingkungan di sekitar hotel terjaga kebersihan dan kerapiannya. Cakupan kerja departemen ini meliputi area publik, kamar, laundry, toilet, cleaning, dan garden.
Meskipun memang identik dengan industri perhotelan, Departemen Housekeeping dapat diterapkan pada jenis-jenis penginapan lainnya, tak terkecuali pada glamping. Sebelum merealisasikan tugasnya, Departemen ini umumnya membentuk perencanaan yang dapat menunjang kemajuan penginapan dari segi kenyamanan dan kebersihan, seperti menentukan standar pembersihan suatu objek dan durasi penyelesaiannya. Hal ini sungguh penting, sebab tanpa adanya standar tersebut, bisa saja terjadi ketidakpuasan pada pengunjung. Misalnya, ada ruangan atau barang yang kotor dan waktu check-in yang terlambat karena ruangan masih dibersihkan. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Maria Sia. Selanjutnya ada fasilitas sesuai dengan namanya, yang Entry, ini memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan juga lebih mewah daripada camping biasanya. Camping biasanya memiliki fasilitas yang hampir sama dengan hotel, seperti kamar mandi, TV, kasur, AC, tempat untuk memasak, wifi, dan lain-lain. Selain tendanya yang disediakan di sekitar camping biasanya, kadang bentuk camping juga bermacam-macam. Mulai dari ada yang rumah beton, kabin, dan lain-lain. Fasilitas di setiap glamping juga bervariasi. Contohnya ada fasilitas di Betawi Transport. Mereka menyediakan kamar glamping, kolam renang untuk anak dan dewasa, archery atau panasan, sepeda, gazebo dan playground, bar dan coffee shop, restoran, kegiatan outdoor dan camping, eksekutif, toilet umum dan kamar rendah, musola, parkir area, akses internet, dan yang pasti ada kebutuhan family gathering dan meeting perusahaan. Tersebut merupakan referensi yang kami gunakan. Selanjutnya. Yang presentasi dari kami, Mas juga ada kesalahan. Terima kasih. Ada pertanyaan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan ya, kita waktunya tinggal 5 menit. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung atau mungkin sudah jelas dari presentasi tadi bedanya camping dengan glamping gitu ya. Silakan, adakah satu pertanyaan atau komentar, tanggapan apapun itu? Adakah? Tidak ada? Oke, Iswan. Ya, silakan Iswan. Sebelumnya sebenarnya pertanyaan saya masih terkait materi sebelumnya Bu, karena berhubung juga dari yang tanya Bu. Saya cukup penasaran masalah Airbnb dan online travel agency tadi. Mungkin minta pendapatnya Ibu. Itu kan ini kan seperti yang dijelaskan kelompok 9 tadi bahwa Airbnb itu dari sejarahnya itu sangat populer di luar negeri ya Bu. Misalnya itu cukup berkembang. Mungkin karena di Indonesia trennya itu online travel agency itu lebih duluan masuk, lebih duluan booming, jadi kebanyakan kita tuh lebih familiar sama online travel agency ini. Nah, tadi kan bahwa Airbnb itu khusus menawarkan jasa layanan online dalam bentuk akomodasi ya Bu. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa Airbnb itu secara nggak langsung merupakan bagian ataupun pecahan dari online travel agency? Karena kan online travel agency itu bahkan sekarang itu udah banyak banget yang menawarkan jasa-jasa private sector yang akomodasinya bahkan udah bisa sewa apartemen, villa, lodge, terus yang tadi juga saya bisa katakan seperti itu apartemen, vacation, terus homestay juga bisa sekarang di online travel agency. Terus jadi mungkin di sini pertanyaan saya kenapa gitu, misalnya apakah ada alasan khusus gitu kenapa orang Indonesia harus berpindah dari yang sebelumnya memesan akomodasi di online travel agency kebanyakan lebih baik nih bagus ada Airbnb, padahal kan mungkin online travel agency itu lebih lengkap. Kayak kalau yang tadi ada homestay, terus ada hotel, terus ada lodge, itu kan ada perbedaan karakteristik yang mencolok ya Bu, beda tempatnya, beda bangunannya, sangat berbeda. Terus yang masalah online travel agency dan Airbnb itu alasannya apa gitu, misalnya kayak
saya ini kan misalnya pengguna setia dari online travel agency, apa gitu, kenapa saya harus pindah ke Airbnb? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Anur mau menanggapi? Kayaknya nggak bertanya lagi ya. Nanti makin panjang. Atau mungkin ada yang silakan menanggapi dari segi yang pernah menggunakan gitu ya, baik Traveloka, mungkin OTA lainnya dan Airbnb. Silakan Anur. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi izin menanggapi pertanyaan Iswan. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga pernah mendaftar Airbnb gitu, Bu. Nah, itu Airbnb itu sama seperti travel agency, cuman emang itu terkenalnya di luar negeri gitu. Jadi, mungkin kenapa Airbnb itu nggak terlalu terkenal di Indonesia, karena sistem pembayaran Airbnb itu yang masih terbatas. Kalau misalnya Traveloka, tiket.com, itu bisa bayar di Indomaret, atau bisa bayar pakai ATM transfer, atau semacam yang lebih mudah diakses gitu sama masyarakat di Indonesia, sedangkan Airbnb itu cenderung penggunaannya menggunakan dolar dan kartu kredit, entah Visa atau Mastercard. Nah, karena penggunaan mungkin sistem pembayaran yang tidak semua masyarakat Indonesia itu punya kartu kredit dan kartu Visa dan lain-lain, sehingga Airbnb itu kurang terkenal di Indonesia, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Namun sebenarnya Airbnb itu udah ya cukup banyak dipakai juga di Indonesia, terutama untuk wisatawan mancanegara. Jadi kayak wisatawan dari luar negeri itu ke Indonesia banyak yang pakai Airbnb juga. Cuman emang untuk masyarakat Indonesia sendiri emang belum terlalu populer, mungkin karena sistem pembayarannya yang cukup sulit diakses untuk masyarakat Indonesia gitu sih. Jadi kalau menurut saya Airbnb, terus Traveloka, terus tiket.com itu ya sama-sama aja, sama-sama agen penginapan gitulah secara online. Terima kasih. Terima kasih. Adit mau menambahkan? Ya, Ibu izin menambahkan terkait pertanyaan di akhir Iswan, apa yang menjadi hal Iswan harus mengubah lajuannya dari online travel itu ya ke Airbnb. Tapi sebenarnya menurut saya tidak mesti dirubah, tapi kami menyarankan kenapa Airbnb dapat menjadi salah satu pilihan, ya termasuk dari apa yang kami jelaskan sebelumnya, dari harga murah, dan apabila Iswan ingin mencari mungkin keterkaitan langsung dengan masyarakat setempat, itu juga bisa lebih didapatkan melalui Airbnb, walaupun memang seperti homestay juga bisa kan juga, tapi Airbnb ini kan lebih mudah diakses karena melalui satu jalur, yaitu aplikasi. Jadi itu mungkin jadi salah satu saran untuk Iswan apabila misalnya Iswan ingin melakukan perjalanan yang mengikatkan interaksi dengan masyarakat Iswan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya nggak akan menambahi ya, mungkin hanya merangkum saja tadi yang disampaikan. Jadi perbedaan mungkin menggunakan travel agent OTA yang lain dengan Airbnb itu ada pada mungkin fasilitas, kemudahan dan sebagainya, juga kemudian tergantung juga target pasarnya gitu ya, segmentasinya gitu. Kemudian juga pada pengalaman gitu ya, kenapa lebih banyak wisatawan mancanegara yang menggunakan Airbnb gitu ya daripada mungkin orang Indonesia gitu. Bisa jadi karena orang Indonesia juga lebih banyak yang melakukan perjalanan domestik gitu ya, bukan ke luar negeri. Bisa jadi yang bisa melakukan perjalanan ke luar negeri mungkin untuk orang Indonesia adalah mereka yang punya artinya secara umum ya, ini perlu dicari datanya juga ya, yang mempunyai kelebihan gitu ya dalam sumber daya gitu ya, waktu, materi dan sebagainya. Nah, untuk segmentasi wisata seperti ini ya biasanya mereka akan, karena mereka punya kelebihan sumber daya, materi dan waktu, mereka akan cenderung memilih ya yang sudah pasti gitu ya, yang sudah terplanning semuanya dari tiket, penginapan dan sebagainya, dan mereka juga maunya mungkin mengunjungi tempat-tempat yang sudah mainstream. Nah, mungkin beda dengan banyak kan wisatawan gitu ya, mungkin mancanegara yang datang ke Indonesia itu kemudian tinggal lebih selama berbulan-bulan gitu ya, 3 bulan sampai 3 bulan bahkan 6 bulan gitu ya, itu
kemudian lebih memilih Airbnb gitu ya, yang harga secara keseluruhan lebih murah, dan mungkin karena memang keinginan tadi yang dikatakan Adit, lebih mengenal dengan host gitu ya, budaya dan sebagainya. Jadi mungkin pada akhirnya segala bentuk jenis, apakah itu hotel, homestay dan sebagainya, ya selama itu masih ada pasarnya dan mereka menyasar pasar yang tepat, ya akan tetap bisa berjalan gitu ya. Pada akhirnya seperti itu. Lodge punya sasarannya sendiri, hotel punya sendiri, homestay juga punya sendiri gitu ya. Kalau Airbnb ini sebenarnya dia bukan jenis penginapan ya, dia lebih kepada mungkin bisa ke aset atau properti manajemen gitu ya, bisa juga dikatakan OTA gitu ya dan sebagainya. Di dalam Airbnb juga ada hotel, ada apartemen gitu ya yang ditawarkan, ada macam-macam gitu ya. Mungkin seperti itu, Iswan. Nah, nanti kalau ada sumber lain yang mendukung dari Iswan, mungkin dari teman-teman yang lain tentang model-model Airbnb ini, kalau kita sebenarnya banyaknya ya, mungkin ada Red Door, ada Airy ya. Airy sepertinya yang dinyatakan sudah bangkrut ya karena pandemi ini. Satu lagi yang punya kelolanya India itu, dari orang India itu yang kemudian dinyatakan bangkrut itu ya karena pandemi ini. Itu mungkin bisa teman-teman pelajari. Salah satunya yang yang sering bekerja sama dengan prodi, dibuat tempat meeting dan sebagainya. Kalau teman-teman tahu, itu ada Bukit Vista. Kalau Bukit Vista itu lebih ke dia properti manajemen dan sebagainya ya. Ini juga menarik. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang yang punya Bukit Vista ya, Pak Jung gitu ya, dalam kuliah hospitalitas gitu ya. Bagaimana sih mengelola hospitalitas begitu, itu mungkin akan menarik. Tapi kayaknya kita cukupkan ya sampai di sini. Kita sudah lebih dari 15 menit sesuai janji saya. Jadi hari Kamis ya, kuliah penggantinya ya akan diteruskan 5 kelompok yang presentasi tentang usaha food ya, bentuknya bisa restoran, kafe dan sebagainya. Oke, silakan kelompok yang presentasi hari ini, materinya semua diunggah di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini juga sudah hujan, sinyal saya juga sudah mulai